Jadi ini saya bantu jelaskan Kanda yang berkaitan dengan slide yang saya buat. Jadi judulnya model sistem surveillance otomatis. Ini sama di judul yang PPT yang pertama, ini saya cuma edit. Kemudian ini untuk slide yang kedua. Nah, kemudian ini untuk yang slide yang ketiga yang kita mulai. Jadi penggunaan listrik tidak selalu efisien. Demikian juga pengelolaan kelistrikan, yaitu monitoring dan kontrol tidak selalu efektif. Beragam riset telah dilakukan untuk menjawab isu seputar kelistrikan dan peralatan listrik. Riset ini, jika kita merujuk pada skop atau lingkup monitoring dan kontrol dengan sub-risetnya yang unik masing-masing, itu dapat kita petakan dalam tabel. Jadi riset-riset yang ada itu terbagi menjadi bidang monitoring, kontrol, kemudian monitoring dan kontrol. Nah, ada beragam riset yang telah dilakukan oleh banyak peneliti, dari DESPA, kemudian Choruang, Ramsky dan seterusnya. Dan isu yang mereka angkat, yang pertama ada yang mengangkat isu, ada yang sama isunya, tapi paling tidak hanya seputar ini, yaitu ada yang membuat KWH atau meter, prototype KWH meter untuk pengukuran. Kemudian ada yang membuat monitoring untuk daya konsumsi daya atau penggunaan daya kelistrikan. Kemudian ada yang memonitor daya dengan menggunakan Arduino. Yang ini tadi ada yang hanya memonitor saja menggunakan jaringan GSM, kemudian SMS. Ada yang menggunakan monitor daya dan fokus ke risetnya ke IoT. Kalau tadi ini hanya monitor daya saja, guna daya. Kalau ini monitor daya dengan menggunakan Arduino, dan ada yang menggunakan IoT. Kemudian untuk sub bidang kontrol dilakukan oleh riset misalnya Adri Kabi, Indra, Hasan. Kemudian juga dia fokusnya bagaimana melakukan kontrol dengan menggunakan jaringan GSM atau melalui SMS untuk mengontrol peralatan listrik. Kemudian ada yang risetnya tentang kontroli menggunakan Raspberry controller. Kemudian ada yang menggunakan risetnya di seputar smart power socket. Kemudian riset kontrol menggunakan GSM yang dipadukan dengan Arduino. Kemudian ada yang fokus ke remote penerangan atau kendali untuk on off lampu penerangan. Kemudian untuk sub riset monitoring dan kontrol, ini di risetnya Sulkarnan, kemudian Rotip dan seterusnya. Nah, fokus risetnya atau isu riset yang dilakukan di sini itu di remote device, untuk remote peralatan elektrik, itu on off peralatan kipas angin, kemudian AC dan seterusnya. Kemudian ada yang ke model smart home, ya, konsep smart home. Kemudian ada yang remote CCTV. Kemudian yang terakhir ada juga yang fokus ke fault detection and diagnostic, FDD. Nah, ini riset-riset yang ada di seputar yang terbaru, paling tren di seputar monitoring, controlling ataupun monitoring dan controlling peralatan listrikan. Oke, dari riset ini kalau misalkan kita petakan, ini slide tadi 3, kemudian slide 4. Kalau kita petakan di dalam pemetaan riset, itu kita bisa petakan dalam struktur seperti ini. Jadi riset yang ada di state of the art riset kontrol dan monitoring, itu ada yang fokus di kontrol saja dengan isu yang fokus isunya di menggunakan SMS, menggunakan IoT, kemudian smartphone dan seterusnya. Kemudian ada fokusnya di monitoring ya, monitoring saja, yaitu menggunakan riset monitoring menggunakan infrastruktur IoT. Kemudian ada yang combine dengan mobile phone, combine dengan menggunakan website. Ada yang hanya untuk monitoring penggunaan daya dengan menggunakan infrastruktur IoT. Nah, ada yang juga risetnya menggabung antara monitoring dan kontrol. Salah satu menggunakan dengan isunya di seputar
smart home dengan menggunakan infrastruktur IoT. Kemudian ada juga dengan combine monitoring control yang hanya menggunakan teknologi GSM, SMS, dan yang terakhir ada yang risetnya di seputar foul detection and diagnostic dengan menggunakan implementasi menggunakan smartphone dengan website. Nah, problem di riset yang ada, di state of the art riset yang ada, kalau kita lihat problemnya, kalau kita petakan itu struktur modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada bagian sensor, ada layer sensor, kemudian ada layer controller atau pembaca sensornya, kemudian ada struktur internetnya menggunakan IoT, kemudian ada aplikasi yang membaca atau menampilkan hasil pembacaan sensor. Kalau kita lihat di sini bahwa struktur seperti ini, kita lihat model existing ini, pemrosesan monitoring terjadi pada unit sensor. Jadi kesimpulan tentang kondisi peralatan itu dilakukan di sini. Ya, dilakukan di Arduino-nya atau di controllernya. Ini dilakukan di sini. Jadi algoritmanya ini ditulis di microcontrollernya untuk menentukan apakah failure ataukah normal. Nah, sehingga output inilah yang dikirim ke internet melalui connectivity internet ataukah menggunakan IoT. Nanti diterima oleh aplikasi. Aplikasi ini hanya posisinya menampilkan hasil pemrosesan di layer yang ini. Seperti ini. Nah, kemudian tidak ada orientasi untuk menyimpan data pembacaan sensor. Jadi tidak ada orientasi manfaat pada histori pembacaan data sistem sensor. Kalau kita perhatikan bahwa sistem sensor ini pembacaan sensor ini akan berlangsung terus-menerus. Ya, anggaplah misalkan sudah berjalan 3 bulan, maka sistem model yang ada itu itu biasanya tidak disiapkan atau tidak menyimpan hasil pembacaan sensor tadi. Kalau toh disimpan, maka disimpannya itu tidak ada asumsi bahwa data nanti itu akan digunakan kembali untuk mengekstrak informasi. Ya, jadi begitu data itu dibaca, di outputnya ditampilkan kondisi sistem normal atau fail, maka sudah dianggap outputnya sudah ada. Maka datanya itu entah mau dibuang atau mau disimpan itu tidak terlalu menjadi perhatian dari model yang sekarang. Seperti itu. Nah, sehingga di sini ada kelemahannya di sini. Jadi data history itu tidak disimpan. Kemudian kedua, implementasi di sini algoritma kecerdasan di posisi microcontroller itu menjadikan sistem ini menjadi tidak dinamis. Kenapa? Karena kalau misalkan algoritma itu diimplementasikan secara langsung, kalau parameter sistemnya ini berubah, misalnya dayanya berubah atau bebannya berubah, maka kode juga ini harus diubah, disesuaikan. Nah, sehingga menjadi tidak dinamis. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perubahan parameter di sistem, maka kode ini harus diubah sehingga yang terjadi implikasinya pasti ada biaya tambahan untuk menggaji programmer atau biaya tambahan mungkin itu harus mengganti alatnya, mengganti compilernya untuk kode lagi atau mengganti sensornya dan seterusnya. Kemudian pasti ada implikasi waktu maintenance. Ya, karena perubahan parameter harus selalu dikelola. Kemudian pasti sistemnya menjadi kompleks dan seterusnya. Ini yang terjadi di sistem yang sekarang. Nah, karena itu di riset ini kita bisa melakukan improvisasi, yaitu dengan menggunakan struktur seperti ini. Nah, jadi di sensor itu hanya sensor ini akan membaca, kemudian controller itu hanya memproduksi data. Oh, jadi outputnya data. Ya, jadi controller itu tidak menuliskan algoritma tertentu, tidak mengimplementasikan algoritma tertentu. Di sini dia hanya memproduksi data ini dikirim melalui internet, lalu diterima oleh Mac system. Nanti datanya itu akan disimpan di sini menjadi dataset dalam database tertentu. Nah, kemudian datanya juga itu bisa dipakai untuk melakukan prediksi kondisi sistem, apakah dia kondisinya normal ataukah dia kondisinya failure. Nah, nanti ini kondisi masuk, prediksinya masuk ke dalam aplikasi.
Apakah aplikasi itu berbasis web ataukah berbasis smartphone. Seperti itu. Nah, data yang disimpan tadi, data history itu bisa kita pakai menggunakan machine learning untuk mengupdate kecerdasan dari model algoritma machine learning. Jadi machine learning semakin banyak data, algoritma itu bisa menjadi semakin cerdas. Kemudian kedua, dataset tadi ini bisa kita pakai dengan menggunakan algoritma machine learning pula, kita bisa pakai untuk melakukan forecasting. Ya, jadi forecasting itu misalkan kalau bebannya misalnya naik, harusnya arusnya juga naik. Ya, jadi data tadi ini, data history di sini kita bisa mengekstrak informasi yang lebih atau proses yang lebih kompleks lagi. Jadi data tadi ini, sistem yang kita buat ini dengan model ini itu ada perbedaan dengan sistem yang ada. Jadi implementasinya tidak lagi di sisi controller, tapi di sisi murni di sini. Pengelolaannya pun itu tidak sulit karena machine learning itu bisa melakukan pembelajaran mandiri untuk mengupdate model dan juga pembelajaran mandiri untuk melakukan forecasting, untuk prediksi kondisi sistem. Apakah kondisi sistem itu ada potensi untuk terjadi failure? Ya, jika misalkan arusnya ternyata tidak stabil ya, atau tegangannya tidak stabil, maka bisa diprediksi dalam beberapa waktu ke depan sistem itu bisa gagal atau terjadi kerusakan dan seterusnya. Ini riset problemnya. Nah, di sini kita bahwa pemrosesan dilakukan dengan menggunakan machine learning, kemudian pembacaan datanya, historinya disimpan ke dalam dataset atau database, sehingga problem yang akan kita tampilkan atau akan kita riset di sini bahwa belum banyak riset di bidang ini, atau dalam bahasa research gap-nya adalah lack or insufficient research. Kemudian yang kedua, sampai saat ini belum atau tidak ada model praktikal or real world problem. Jadi kalau kita bertanya, kira-kira adakah model handal yang bisa kita ikuti untuk membuat sistem ini? Maka jawabannya belum ada, sampai saat ini belum ada secara praktikal yang bisa kita implementasikan. Sehingga membuka peluang untuk dilakukan riset di topik ini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita petakan apa yang akan kita lakukan dalam state of the art, maka kita bisa melihat bahwa kita akan membuat state of the art baru, atau akan kita membuat cabang dari state of the art baru. Jadi kita risetnya masuk di monitoring dan kontrol, dia menggabungkan antara FDD dengan IoT dengan fokus pada FDD, yaitu Fault Detection and Diagnostic, menggunakan model machine learning. Ya, penggunaan machine learning ini yang baru sebagai isu yang akan kita angkat sebagai novelty dari riset. Ini kalau kita petakan dalam state of the art. Selanjutnya, kalau kita petakan dalam persepsi riset gaps-nya atau riset gaps. Nah, ada banyak framework yang bisa kita pakai untuk research gaps. Ada yang menggunakan framework riset gap itu bisa dikategorikan menjadi 7 kategori. Ada yang menggunakan bahwa riset gap itu bisa dikategorikan menjadi 5 kategori. Ada juga yang menggunakan kategori 4. Riset gap itu bisa dipetakan menjadi 4 kategori, dan ini umum berlaku untuk bidang natural science maupun social science. Nah, ini yang kita pakai di sini, bahwa problem yang kita identifikasi itu bisa kita sebut sebagai masuk kategori research gap pertama dan keempat, yaitu masih kurang atau penelitian di bidang ini masih belum mencukupi. Kemudian praktikal atau real problemnya itu belum ada yang seperti ini. Jadi belum ada FDD yang menjadi rujukan praktisi dengan machine learning. Ya, misalkan bagaimana model yang sistem praktikal bekerja, seperti apa kira-kira kalau kita mengajukan pertanyaan seperti ini, kira-kira model machine learning yang bisa bekerja secara praktis seperti apa? Nah, maka belum ada rujukan. Nah, sehingga itu layak diteliti. Kemudian seperti apa setup-nya? Bagaimana kita melakukan setup kalau sistem FDD kemudian dipadukan dengan machine learning? Bagaimana setup-nya? Maka juga belum ada secara praktis yang bisa kita ikuti. Kemudian lagi-lagi pertanyaannya, algoritma apa yang tepat? Untuk model machine learning-nya, ML-nya yang tepat itu apa? Algoritma apa yang tepat?
terus tingkat akurasi setiap konfigurasinya bagaimana? Nah, maka pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan secara khusus dijawab di dalam riset ini. Nah, kalau misalkan ini pertanyaan yang bagian ini. Kalau tadinya, misalkan kita di dalam sensor itu bisa diprediksi failure atau normal sistemnya. Nah, sekarang, bagaimana cara, misalkan kita menggunakan machine learning, apakah dengan menggunakan input, yaitu arus, input tegangan, input daya, kemudian input kondisi switch, apakah machine learning itu bisa juga melakukan prediksi kondisi failure atau normal? Nah, kalau bisa, kira-kira akurasi machine learning-nya seperti apa? Nah, inilah akan kita lakukan di dalam riset. Ini yang telah kita lakukan ya, karena sudah kita lakukan. Nah, kalau misalkan problemnya ini kita petakan menjadi rumusan masalah, maka kira-kira ada 3, yaitu bagaimana rancang model surveillance yang mampu melakukan prediksi normal atau failure menggunakan machine learning. Seperti apa rancangannya? Kemudian, bagaimana tingkat akurasinya? Kalau rancangannya sudah, tingkat akurasi modelnya seperti apa? Ya, apakah betul-betul handal ataukah tidak? Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh atau hasil analisis faktor-faktor atau parameter-parameter apa yang berpengaruh terhadap tingkat kehandalan dan tingkat akurasi model yang berbasis machine learning. Ya, apa kira-kira? Sehingga itulah yang menjadi nanti pertimbangan ketika secara praktis ingin diimplementasikan. Nah, ini akan dijawab di dalam yang telah dijawab di dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya, metode penelitian kita gunakan ya sama, yaitu kita melakukan research dan development, jadi creation. Jadi kita akan membuat sebuah model, mengujinya, dan kemudian memaparkan menganalisis hasil-hasilnya. Nah, untuk membangun model sensor yang telah dipaparkan secara jelas di draft disertasi tentang sensor apa yang digunakan, kemudian juga aplikasi Android apa yang dipakai kembangkan, kemudian webnya juga apa. Kemudian pengumpulan data, ya pengumpulan datanya itu telah dikumpulkan dari data setelah kita bangun, kemudian datanya dikumpulkan dari hasil pembacaan sensor. Itu kurang lebih ada 4 sub sensor, dan setiap sub sensor itu kurang lebih data yang telah dikumpulkan kurang lebih 100.000 rekor. Itu setiap unit sensor. Kemudian dari data-data itu, kemudian selanjutnya kita membangun dan melatih model machine learning untuk melakukan prediksi menggunakan tools RapidMiner. Nah, di sini kita menggunakan masing-masing untuk prediksi 2 algoritma, untuk forecasting 2 algoritma. Nah, kemudian untuk pengujian model, kita akan melakukan pengujian menggunakan 2 dan pengukuran performansi. Untuk training atau pengujian model, kita menggunakan pertama metode split model, kemudian kedua menggunakan cross folding. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah analisis dan kesimpulan. Nah, kemudian untuk sistem sensornya ini sudah dikembangkan menjadi 4 sub sensor, yaitu ada AC, ada lampu, kemudian penerangan, kemudian ada stop kontak, kemudian ada panel. Ini konstruksi atau arsitektur sistemnya seperti ini, ada ini, kemudian data yang dikirim ke internet, kemudian tampil di web dan smartphone. Kemudian selanjutnya untuk sistem sensor ini yang diukur penting di sini yang berkaitan nanti dengan machine learning itu adalah response time. Response time ini harus stabil, karena nanti berkaitan juga dengan machine learning. Machine learning itu nanti akan sangat terpengaruh oleh response time dari sensor. Ya. Response time yang stabil di angka 20 detik itu menunjukkan bahwa tingkat akurasi model machine learning-nya mencapai tingkat akurasi tertinggi pada saat response time-nya itu 20 detik. Nah, di sini response time terlihat bahwa hasil pengukuran itu sekitar 5,04 detik. Nah, ternyata kalau response time rata-ratanya 5,04 detik, itu ada interval data pembacaan data itu yang tidak merata. Jadi ada yang rekor data yang intervalnya berbeda sekian 11 detik, ada yang 7 detik, ada yang 8 detik. Kemudian selanjutnya untuk model
surveillance menggunakan machine learning. Kira-kira seperti ini. Ini adalah layer peralatan, kemudian layer hardware atau sensornya, controller, kemudian layer IoT untuk komunikasi datanya, kemudian layer aplikasi. Di sini ada machine learning model, kemudian ada aplikasi web, aplikasi Android. Kemudian konfigurasi untuk machine learning ya. Nah, konfigurasi untuk machine learning untuk model untuk prediksi, yaitu prediksi antara normal, status normal, dan failure, itu kita akan menggunakan parameter input. Kita menggunakan parameter input current untuk arus, kemudian tegangan atau voltage, kemudian PF daya, kemudian call status switch. Nah, kemudian untuk outputnya itu status apakah kondisi sistem itu normal atau failure. Kemudian akurasi model itu diukur dari perbandingan antara jumlah kesuksesan prediksi dengan total prediksi. Jadi jumlah yang sukses prediksi dan total prediksi. Nah, sukses prediksi ini dibandingkan, cara membandingkannya nanti antara output dari model dengan hasil pembacaan sistem manual di subsensor yang telah dikembangkan tadi, pembacaan manual. Kemudian untuk forecasting ya, itu inputnya adalah current, kemudian voltage, PF, dan switchnya, kondisi switchnya. Kemudian outputnya adalah ya kita bisa. Nah, kalau misalkan di sini kalau misalnya yang kita inginkan outputnya adalah arus, maka inputnya adalah 3, itu tegangan, PF-nya, dan switch. Kalau outputnya kita inginkan voltage, berarti inputnya adalah current, kemudian PF, dan switch. Seperti itu. Nah, akurasinya diukur dari mean square error. Jadi jarak rata-rata perbedaan antara misalkan diukur adalah jumlah arus atau arus, maka rata-rata antara arus yang terbaca pada sensor dan hasil prediksi dari model forecasting. Ya, kalau misalkan arusnya adalah 1,2 tapi hasil prediksinya adalah 1,1, berarti ada error sebesar 0,1 ya, 0,1. Nah, kalau misalkan dari sekian prediksi itu 1000 prediksi, nah itu dihitung, dijumlahkan semuanya berapa semua berapa totalnya, kemudian dibagi rata-ratanya. Nah, kenapa mesti ada di square error? Karena kalau misalkan kesalahannya itu negatif, misalkan tadi arusnya adalah 1,1 tapi hasil prediksinya adalah 1,2, berarti ada kesalahan minus 0,1. Nah, kalau dijumlah itu kan akan menghasilkan akan justru menghasilkan nanti kalau misalkan di data pertama kesalahannya adalah 0,1, di data kedua kesalahannya adalah minus 0,1, kalau dijumlahkan hasilnya akan 0. Jadi seolah-olah akurasinya menjadi sangat sempurna karena kesalahannya hanya 0. Padahal sebenarnya tidak, karena ada yang negatif, ada yang positif. Oleh karena itu harus di square, harus dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Jadi dikuadratkan dari 0,1 tadi, nanti itu kalau dikuadratkan pasti akan menjadi positif. Sehingga nanti tetap hasilnya tetap bisa nanti diukur berdasarkan bahwa kalau dia sempurna kesalahannya 0, kalau dia tidak sempurna berarti kesalahannya adalah diukur dari berapa selisihnya terhadap 0. Jadi semakin kecil, semakin mendekati angka 0, semakin presisi. Oke, selanjutnya. Nah, hasil uji menunjukkan bahwa ini adalah hasil performansi dari naive Bayes. Ternyata untuk prediksi model yang paling tinggi hasil akurasinya adalah decision tree dengan tingkat 96,7%. Ini hasil scoring, ya. Ini hasil scoring, bukan hasil training. Kemudian untuk forecasting, yang untuk hasil scoringnya, ini adalah square error-nya yang paling bagus ada di learning karena ini mendekati 0, yaitu 0,016. Nah, kalau yang ini presisinya harus tinggi karena perbandingannya antara yang sukses dengan keseluruhan prediksi. Jadi jumlah data yang sukses dengan jumlah prediksi yang sukses dibandingkan jumlah data. Ya, jadi kalau misalnya semua sukses dari seluruh data, berarti hasil prediksinya 100%, artinya benar semuanya. Nah, berbeda kalau forecasting. Forecasting itu adalah berapa
kesalahannya dari kalau misalkan harusnya 1,1 tapi diprediksi juga 1,1 berarti kesalahannya 0. Semakin kecil kesalahan root mean square error-nya berarti semakin presisi. Oke. Kemudian ini untuk tingkat hasil uji trainingnya. Jadi dari training yang paling presisi itu adalah menggunakan cross folding. Jadi metode training yang paling tepat itu menggunakan cross folding, karena kalau split training sebetulnya dia akurasinya juga tinggi, tapi di cross folding ada peningkatan yang tidak terlalu tinggi sebetulnya. Ini juga 99, ini juga 99, tapi ini 99,13. Jadi untuk ini sebetulnya karena ada juga model training yang lain. Nah, kenapa dua training ini dimasukkan sebagai sebuah temuan? Karena ini menunjukkan bahwa kalau ingin mengembangkan model machine learning untuk prediksi, maka kita bisa sebenarnya menggunakan alternatif. Kita bisa menggunakan speed training, bisa juga menggunakan cross folding. Kenapa? Karena akurasinya tidak terlalu signifikan berbeda. Berbeda misalnya dengan metode simple training dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata kalau kita memperhatikan tadi di data ini, di sini ada waktu training. Ya, ada waktu trainingnya ini adalah 4 milidetik, ada 3 milidetik, ada 2 detik, ada 22 detik. Nah, ada perbedaan yang cukup signifikan antara metode cross folding dengan split training. Ini meskipun akurasinya lumayan tinggi, tapi ini waktu trainingnya ini lumayan lama. Jadi kalau datanya lumayan besar, misalkan sampai datanya 1 juta data, maka sebaiknya menggunakan split training. Kenapa? Karena split training itu trainingnya menjadi lumayan cepat dibandingkan dengan menggunakan cross folding. Oke, selanjutnya hasil dan kesimpulan. Nah, jadi dari menjawab perumusan masalah, bagaimana rancangan model supaya mampu melakukan prediksi failure, maka model dapat dikembangkan menggunakan layer machine learning, sistem database seperti yang digambarkan. Yang digambarkan di sini ada sistem database-nya. Sini yang diusulkan, di sini ada database. Jadi bisa dikembangkan menggunakan machine learning dengan adanya dataset, data penampung data, kemudian ada model machine learning. Gunakan machine learning dan kemudian untuk model machine learningnya sendiri itu dapat menggunakan dua algoritma, itu naive Bayes untuk prediksi dan decision tree. Ini yang sudah diuji dan akurasinya sangat tinggi ya, 99, capai angka 99. Nah, kemudian masalah kedua, bagaimana tingkat akurasi? Nah, tingkat akurasi untuk yang paling tinggi itu menggunakan algoritma decision tree dengan metode latih cross folding dengan nilai foldingnya 10. Ini menggunakan rapid miner. Nah, akurasinya bisa mencapai 99,13%. Nah, naive Bayes bisa juga digunakan dan akurasinya tidak terlalu jauh berbeda, tergantung kebutuhan tentang signifikansi akurasi yang kita butuhkan atau yang diinginkan diimplementasi di dunia nyata. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil faktor? Jadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap model fall detection and diagnostic menggunakan machine learning. Itu faktor yang pertama yaitu faktor algoritma yang digunakan. Nah, kalau ingin forecasting yang bagus, ternyata yang paling bagus digunakan itu menggunakan deep learning. Tapi nanti trainingnya menjadi sangat lama, butuh waktu yang sangat lama. Nah, untuk prediksi yang sangat bagus itu menggunakan decision tree. Nah, sama juga metode latihnya untuk membuat model yang paling bagus itu adalah menggunakan cross folding. Tapi waktu eksekusinya menjadi sangat lama. Ya, yang terbaik kalau jadi disesuaikan kebutuhan, maka yang juga bagus meskipun nilai akurasinya sedikit di bawah yang pertama tadi, yaitu menggunakan speed training dan menggunakan juga algoritma menggunakan naive Bayes atau linear model. Nah, kemudian apa faktor lain yang berpengaruh? Ternyata yang berpengaruh faktor lainnya itu adalah respon time dari sensor. Nah, di pengujian dan pembacaan data di sensor itu tidak tetap. Kadang data pertama dibaca menit yang sekarang,
Kemudian data berikutnya dibaca dibaca sekarang, kemudian data berikutnya ternyata dibaca 5 detik berikutnya. Ternyata data berikutnya lagi dibaca 7 detik berikutnya. Ada juga yang dibaca 9 detik, 11 detik berikutnya sampai 14 detik berikutnya. Nah, ini berarti interval datanya itu tidak tetap. Interval 5,04 detik itu interval rata-rata. Nah, sementara pembacaan data seperti itu berpengaruh pada model machine learning. Nah, hasil pengujiannya, pengukurannya bisa kita perhatikan di sini. Pengukurannya, kalau interval pembacaan data, misalkan intervalnya 300 detik, ini sekitar 5 menit, maka akurasinya seperti ini. Dan ternyata akurasi tertinggi kalau untuk decision tree itu bisa dicapai sampai 99. Tadi akurasi ini itu 99,13%, tapi ternyata bisa meningkat menjadi 99,32% jika interval pembacaan datanya konsisten di angka 20 detik. Artinya parameter interval sampling itu atau interval pembacaan sensor itu berpengaruh terhadap akurasi model pembelajaran mesin. Oke. Nah, ini adalah bukti, ini adalah contoh data yang terbaca dan intervalnya ini ada time interval dalam detik yang berbeda-beda. Nah, cara mengatasi intervalnya ini di machine learning kita bisa membuat prosedur seperti ini. Pemrosesan awal, kemudian diseleksi, hanya diambil data berdasarkan interval yang sudah ditentukan. Misalkan 10 detik atau 20 detik dan seterusnya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah, terakhir adalah kesimpulan ini, kemudian sarannya adalah, oke. Ya, demikian Kanda yang bisa saya bantu jelaskan. Bisa kita nonton di YouTube, saya upload di YouTube.